Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat video tentang mempresentasikan seminar proposal. Nah, video ini juga sebagai pemenuhan dari tugas akhir dari mata kuliah Teknik Komunikasi dan Presentasi yang diampu oleh Ibu Dewi Rahmawati Isa dan Bapak Ronald Hutagalo. Untuk itu langsung saja. Nah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan proposal saya dengan judul Metode Bayesian Rate Regresi dengan Studi Kasus Inflasi. Nah, perkenalkan, nama saya Alma Sulistiani Yusuf dengan NIM 4134190023 dari Prodi Statistika Universitas Negeri Gorontalo. Adapun pokok bahasan dari presentasi kali ini yaitu pendahuluan, kajian teori, dan metodologi penelitian. Pada bagian bab 1 pendahuluan, peneliti dalam menulis proposal ini dilatar belakangi beberapa masalah, yaitu persoalan tentang suatu hubungan yang melibatkan dua variabel atau lebih. Dan untuk melihat hubungan tersebut, perlu adanya sebuah analisis statistik. Salah satu analisis statistik yang digunakan yaitu adalah analisis regresi. Dalam penggunaan analisis regresi linear berganda yang berbasis ordinary least square atau OLS, terdapat asumsi yang harus dipenuhi. Pemenuhan asumsi ini bukan hanya sekedar syarat pengujian penggunaan analisis regresi, namun jika tidak dilakukan pemenuhan asumsi, maka akan mengakibatkan ketidakpastian terhadap ketepatan dalam estimasi. Nah, pada pemenuhan asumsi ini seringkali terjadi permasalahan, yaitu data yang diujikan tidak memenuhi asumsi uji multi Peneliti juga merumuskan masalah. Berdasarkan latar belakang, permasalahan yang dapat dirumuskan adalah 1. Bagaimana estimasi parameter Bayesian pada regresi Ritz dalam penanganan multikoneritas data inflasi year on year. 2. Bagaimana model dari metode estimasi parameter Bayesian pada regresi Ritz. Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu 1. Melakukan estimasi parameter pada regresi Ritz dengan metode Bayesian. 2. Memperoleh model dari metode estimasi parameter Bayesian pada regresi Ritz. Selanjutnya yaitu manfaat penelitian. Nah, manfaat yang diharapkan dari penelitian ini terbagi dua, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis. Manfaat teoritis dapat memberikan informasi tambahan terkait penggunaan metode Bayesian rate regresi dalam penanganan multikoneritas. Nah, manfaat praktisnya dapat mengatasi masalah multikoneritas dengan penggunaan estimasi parameter yang baik. Selanjutnya bab 2 kajian teori. Pada bab ini membahas beberapa kajian teori, diantaranya kajian analisis regresi linear. Pada kajian ini membahas tentang apa yang dimaksud dengan analisis regresi linear, macam-macam analisis regresi linear, dan bagaimana model analisis regresi linear. Kemudian ada kajian teori tentang asumsi multikoneritas. Nah, pada kajian ini membahas tentang apa itu multikoneritas dan bagaimana cara mendeteksi multikoneritas dengan menghitung nilai VIF-nya. Kemudian ada kajian tentang regresi Ritz, membahas tentang bagaimana model regresi Ritz itu sendiri. Kemudian ada kajian mengenai parameter Bayesian yang membahas tentang apa itu prior dan posterior, dan juga membahas tentang Markov chains Monte Carlo yang merupakan sebuah pendekatan dalam Bayesian Ritz regresi. Bab 3, waktu dan tempat penelitian. Waktu dalam penelitian ini dimulai dari Agustus 2022 sampai dengan Januari 2023. Sedangkan untuk tempat penelitian ini dilakukan di Laboratorium Statistik Universitas Negeri Gorontalo.
Selanjutnya, metodologi penelitian. Nah, dalam metodologi penelitian ini saya membaginya menjadi 4. Yang pertama, variabel. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini terdapat 11 variabel X dan 1 variabel Y. Yang kedua, sumber data. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini berupa sumber data sekunder yang diambil pada halaman website Badan Pusat Statistik. Kemudian, populasi dan teknik pengambilan sampel. Populasi yang digunakan adalah nilai inflasi year on year untuk daerah kawasan Indonesia Timur. Kemudian tekniknya yang digunakan adalah teknik purposive sampling. Kemudian yang keempat adalah software. Software yang digunakan dalam penelitian ini adalah software RStudio. Selanjutnya, alur penelitian. Nah, dalam alur penelitian ini dimulai dari data, kemudian diuji multikoloritas. Apabila data mengalami multikoloritas, maka akan diselesaikan dengan metode Bayesian regresi. Jika tidak mengalami multikoloritas, maka kembali lagi ke data, atau kita akan mengganti data untuk mendapatkan asumsi yang kita butuhkan, atau data yang kita butuhkan itu adalah data yang berupa data yang mengalami multikoloritas.